setelah melewati proses hukum yang berliku. Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra, kini tengah bersiap menghadapi persidangan atas dugaan kasus pemerasan dan pencucian uang sebesar 4 miliar rupiah. Berkas perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Meski jadwal persidangan belum diumumkan, perkembangan terbaru ini menjadi sorotan publik, termasuk dari tokoh yang tak asing dalam konflik hukum Nikita, yakni Rasman Arif Nasution. Rasman, yang dikenal sebagai salah satu seteru hukum Nikita Mirzani, tak dapat menyembunyikan rasa leganya atas kelengkapan berkas perkara ini. Secara eksklusif bersama Cumi-Cumi, Rasman pun turut buka-bukaan soal dirinya yang sempat khawatir dengan adanya peluang Nikita untuk lolos dari jerat hukum akibat lambatnya proses pemberkasan kasus tersebut. Sesungguhnya saya termasuk orang yang khawatir, was-was, bahkan mulai ragu gitu. Dan bahkan saya sudah sempat statement, kalau memang sampai sebegini lama, belum juga P21 karena ini status tahanan, maka seyogianya menurut saya itu harus betul-betul pakem dulu, harus betul-betul confirm dulu, harus betul-betul faktual dulu dasar mentersangkakan dan atau melakukan penahanan. Kalau saya lihat kemarin hitung-hitungannya, dia kan sudah bisa dikatakan sudah 2 bulan lebih di dalam. Dan orang sudah mulai multitafsir, ditambah lagi dengan kuasa hukum dari Reza Gladys selaku pelapor juga mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Mabes Polri. Lah saya yang orang hukum yang sering menangani perkara dengan strategi tadi itu, melakukan gelar perkara khusus, itu selalunya yang mengajukan gelar perkara khusus itu adalah korban atau orang, maaf, dalam korban dalam pengertian orang yang merasa dikorbankan karena persoalan ini gitu. Nah, dalam hal ini selalunya terlapor. Kalau memang ternyata kasus Nikita Mirzani ini tidak kuat unsurnya, lalu kemudian selesai dari limitatif yang ditentukan oleh undang-undang, dia harus keluar. Maka menurut saya peluang dia untuk bebas di pengadilan itu besar sekali. Makanya kenapa saya katakan demikian? Karena pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kepala Seksi Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI juga mengatakan bahwa pada waktu itu ya, bahwa berkas perkara Nikita Mirzani itu belum lengkap. Nah, sementara ini sudah injury time. Nah, karena itulah waktu itu saya katakan kalau sampai dia lolos ini problem. Nah, ternyata saya diinfo oleh wartawan bahwa 28 Mei kemarin itu sudah dinyatakan lengkap P21. Artinya siap untuk penyerahan tersangka bersama dengan barang bukti dan atau dokumen yang kita sebut dengan P21 tahap 2. Dalam masalah ini, Rasman Arif Nasution juga mencurigai adanya strategi hukum yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dugaan ini muncul setelah Nikita mengajukan gugatan terhadap Reza Gladys dengan tuduhan wan prestasi atas uang 4 miliar rupiah yang menjadi pokok permasalahan. Menurut Rasman, langkah tersebut berpotensi menjadi cara untuk mengulur waktu dan memperumit proses hukum yang sedang berjalan. Lantas, benarkah semua keadaan bisa saja terbalik setelah Nikita menggugat Reza Gladys atas tuduhan wan prestasi? Berikut pandangan Rasman terkait kemungkinan tersebut. Kalau di kasasi misalnya dinyatakan bahwa Reza Gladys melakukan wan prestasi, maka pilihannya ya misalnya ada perintah di situ untuk rehabilitasi nama NN, ganti rugi dan lain sebagainya. Tapi itu akan panjang lah, akan panjang. Ya itu salah satu strategi. Makanya saya katakan tadi saya cemas, karena itu buying time. Memang dia sengaja ulur dengan membuat sebuah fakta baru bahwa ada wan prestasi loh. Jadi gua ini bukan mengambil uang 4 miliar, tapi gua ini dikasih duit karena itu kewajiban dia memberikan. Karena kami ada kontrak. Justru saya lagi gugat nih 100 miliar, kira-kira begitu. Nah itu yang tadi saya lihat akan berimplikasi sangat luas kalau sampai ini tidak P21. Nah sekarang
Apakah berhenti gugatan itu? Enggak juga. Itu tetap saja akan berjalan. Tinggal bagaimana pembuktian oleh NM dengan kuasa hukumnya sehingga nanti di persidangan itu terungkap ada tidak perjanjian mereka yang disebut dengan fakta sunt servanda. Kalau ada perjanjian itu menjadi peristiwa hukum dan ada kekuatan hukum yang di situ. Jadi seperti perjanjian hukum begitu. Terlepas dari perkembangan kasus hukum yang tengah dihadapi, artis Nikita Mirzani kini harus menghadapi tantangan lain terkait kondisi kesehatannya. Nikita dikabarkan dilarikan ke rumah sakit Polri setelah mengalami masalah kesehatan yang memerlukan penanganan medis serius. Situasi ini tidak hanya memengaruhi dirinya secara pribadi, tetapi juga membawa dampak pada proses hukum yang sedang berlangsung. Akibat dari kondisi tersebut, masa penahanan terhadap Nikita Mirzani mengalami perpanjangan berdasarkan informasi resmi dari pihak berwenang. Penahanan diperpanjang selama 30 hari ke depan untuk memastikan proses hukum tetap berjalan meskipun dengan sejumlah penyesuaian terhadap situasi kesehatan Nikita. Lantas, apakah ini juga merupakan strategi dari Nikita Mirzani untuk memperlambat proses sidang T21? Saya kira ini barangkali hanya mungkin dalam beberapa hari saja, lalu kemudian nanti setelah dicek, dia membaik, ya diserahkan. Karena kalau dia memang sakit tidak boleh. Tapi pada prinsip dasar yang perlu kita ketahui adalah bahwa perkara ini telah P21, artinya akan maju ke persidangan, dan saya pastikan ini akan menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena akan membahas banyak orang. Apalagi sekarang Nikita itu menggugat perdata. Karena dianggap ada wan prestasi 100 miliar. Ini kan nggak main-main. Nah jadi saya nanti insya Allah saya akan nonton lah beberapa kali episode nanti di persidangan itu. Karena saya ingin tahu gitu. Kenapa sampai seorang Reza Gladys dan Dr. At-Taubah Mufid misalnya menyerahkan 4 miliar kepada seorang NM. Nggak mungkin juga dong cuma-cuma dikasih uang itu. Karena saya itu tahu mantan klien saya tahu lah dia. Uang segitu tuh gede tuh bagi dia. Dan ternyata dia lakukan, ada apa? Something wrong kan? Ada sesuatu yang salah dong dalam dugaan kita. Bagaimana dengan Dr. Oki? Bagaimana dengan yang lain gitu? Nah, jadi menurut saya dengan persidangan ini akan terungkap nanti semua. Bagaimana dengan Sheila Shaukia, bagaimana dengan Daviena, bagaimana dengan Oki, bagaimana dengan NM, bagaimana dengan Reza Gladys, bagaimana dengan Taubah Mufid, dan lain-lain. Yang disebut-sebut juga ada salah seorang pemilik klinik kecantikan di Jawa Timur. Saya yakin ada tarik-menarik memang. Ada yang khawatir jangan sampai ini disidangkan. Dia akan berupaya maksimal. Dan saya tahu di belakang mereka itu ada. Begitu juga dengan yang berkepentingan agar ini maju ke persidangan. Agar terungkap. Dan juga saya tahu siapa di belakangnya. Nah karena itu maka sekarang sudah P21, ya kita doakan NM sehat, segera dilimpahkan dan disidangkan. Begitu komentar saya.